uji coba di lapangan. Ini baru untuk pemasangan alat-alat. Jadi sekarang sedang menyiapkan untuk tempatnya. Ini kabel yang dari panel surya nanti disambung di sini. Kabel 10 mm square lewat atas ke arah sana. Ini panelnya tahap pertama dipasang 8 lembar. Jadi totalnya 3,6 kWp atau 3600 watt peak. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil pemasangan panel surya sementara 8 lembar 450 WP, totalnya 3600 watt peak. Saya menggunakan Elvit bracket ini yang khusus untuk pemasangan panel surya atau rel panel surya. Dan relnya sendiri saya gunakan kayu ulin. Ini balok ulin karena memang kayu ulin ini cukup kuat untuk digunakan di kondisi panas dan hujan. Dan di sini kita lihat space-nya itu masih cukup lumayan banyak. Ini masih bisa di-upgrade sampai total panelnya 16 panel. Ini arah timurnya di sebelah sana. Ini masih pagi, pukul 9 lewat. Seperti ini kondisinya. Dan di bagian panel yang atas itu agak sedikit ketutup shading ya. Kemungkinan nanti akan saya pindahkan itu panelnya biar bisa menghadap barat semua, dan panelnya nanti akan saya pindah di barisan paling luar supaya tidak terjadi shading. Hari ini saya tambahkan lagi panel surya nih, ada 4 lembar 120 WP, jadi totalnya 480 WP. Ini yang saya seri dengan panel surya 450. Jadi sekarang konfigurasinya ada 9 panel. Anggap aja 9 panel 450 WP. Ini saya seri 3 seri dan 3 paralel. Kita lihat di bagian unit PLTS-nya, ini di kabinetnya. Saat ini kondisi baterainya juga cukup lumayan. Pendapatannya hingga pukul 15.27. Ini sekarang tanggal 26 Desember. Sudah masuk 15,09 kWh hari ini. Produksi bulanan 373,2 kWh. Ini untuk baterainya sudah di angka 51 volt. Mode boost dan powernya dari PV ini terbaca 2,69 kW atau 2600 wattan. Karena kondisinya sudah cukup lumayan cerah di luar ini. Ini untuk parameter lainnya seperti ini. Jadi baterainya posisi sekarang di 51,1 volt. Kemudian arus chargingnya 52,1 ampere. Ini ya. Untuk voltase input panelnya 102,3 volt dengan arus input 25. Di baterai atas ini 75%, Huawei-nya juga 75% terisi. Menuju ke angka 100% di SOC. Baterai ketiga juga 75%. Baterai keempat 75% juga. Jadi ini ya sudah mendekati full charge, kemungkinan 3 atau 4 kWh lagi udah full. Ini dia untuk metering energi di input panel surya. Dan juga untuk monitoring baterai. Ini baterainya barnya sudah full karena memang saya set di angka 52 volt itu sudah full. Jadi bar baterainya full. Jadi ini kondisi baterai-baterai di PLTS terpusat, baru menggunakan 4 unit baterai lithium iron fosfat yang berkapasitas masing-masing 4,8 kWh. Kita lihat di bagian MCB, ini saya gunakan MCB 125 ampere di bagian kiri. Ini dari SCC yang menuju ke baterai. Jadi memang digunakan ukuran 125 ampere, lebih besar daripada SCC-nya. Karena untuk faktor keamanan biasanya ditambahkan 25%. Kemudian di bagian paling kanan ini ada 2 MCB
63 ampere dan 125 ampere. Ini MCB untuk input dari baterai ke inverter. Ini saya paralel ya, jadi dua MCB ini saya paralel sengaja supaya bisa kuat untuk menahan arus yang tinggi, karena ini arusnya cukup lumayan ya, 120-an ampere kalau tidak salah saat peak beban di angka 5500-an watt. Ini untuk komponen-komponen TDR-nya, tim delay relay dan kontaktor. Jadi seperti ini kondisi inverter setelah beberapa bulan digunakan. Jadi sebenarnya PLTS ini sudah aktif mulai bulan Mei 2021, tepatnya tanggal 8 Mei 2021. Jadi saat ini sampai di bulan Desember itu sudah, per Desember ini sudah aktif selama 8 bulan. Dan PLTS ini sudah melayani sekitar 9 rumah ya. Jadi totalnya 9 rumah yang menggunakan atau menyalur PLTS ini. Kemungkinan masih akan bertambah terus ke depannya, karena itu harus di-upgrade. Kemungkinan tahun ini nanti akan mulai upgrade. Kemudian di sini ada tambahan-tambahan lagi seperti termostat itu. Termostat ini saya hubungkan dengan adaptor. Jadi ketika inverter ini nyala, termostat juga nyala atau aktif. Termostat ini saya pasang ke dua kipas untuk mode boost atau mode high speed. Jadi fan yang high speed itu untuk mendinginkan trafo toroid yang besar. Karena itulah saya gunakan termostat supaya bisa bekerja dengan efisien. Ketika suhunya masih dingin, kipas-kipas ini tidak akan bekerja kecuali suhu-suhu dan temperatur di bagian trafo toroid itu meningkat. Ini untuk komponen dari termostatnya. Ini saya sambungkan dengan adaptor. Jadi ini adaptor 19 volt, saya turunkan ke angka 12-an volt untuk suplai kipas. Dan ini bagian termostatnya di sini. Saya pasangkan di induktor dari trafo. Jika induktor trafo temperaturnya meningkat, ini saya set di angka 45. Jadi setelah angkanya 45 derajat, kipasnya akan berputar pada mode high speed untuk mendinginkan trafo-trafo induktor juga trafo toroidnya. Jadi semuanya sudah disetting supaya efisien. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk kondisi PLTS terpusat per tanggal 26 Desember 2021. Ini total pendapatan energi per tanggal 26 Desember. Update PLTS per tanggal 22 Januari 2022. Hari ini sedang pengecekan dan penambahan satu pembatas di rumah pelanggan. Sekarang PLTS ini untuk penerangan dan beban di 11 rumah. Hari ini panen energinya sangat rendah karena mendung kondisinya. Dan kemarin atau saat tadi malam itu PLTS ini mati pukul 9.30-an. Jadi dari 3 hari lalu ini drop terus karena kondisi cuaca mendung, jadi baterainya itu belum terisi 100% semua. Ini di sini kita lihat masih di 75%-an. Kemudian untuk Huawei yang pertama ini masih di 25%. Ini juga ini sudah di 50%. Yang di bawah masih 25%. Jadi masih cukup banyak kekosongan energi di tiap-tiap baterai. Kalau kita lihat panen hari ini baru 7,26 kWh. Jadi untuk memenuhi total baterai ini paling tidak dibutuhkan 19 kWh. Dan panel suryanya rata-rata untuk harian
Produksinya baru mencapai angka 10-15 kWh per hari. Rata-ratanya 12,5 sampai 15 kWh kalau kondisi cuaca terik. Dan untuk total dari panen energi dari jalur panel surya ini sudah 3.407 atau sekitar atau bisa disebut 3,4 gigawatt hour. 3.407,72 kWh. Ini sudah cukup lumayan untuk bulan ini. Dari Januari awal sampai tanggal 22 ini sudah terkumpul 322 kWh. Mungkin nanti per bulannya itu berkisar antara 400-an kWh untuk total produksinya. Karena saya tidak tiap hari atau tiap minggu, bahkan kadang hanya sebulan sekali ke sini, jadi pengecekannya tidak setiap hari. Jadi untuk perharinya itu produksinya di angka 10-15 kWh dari total panel 3.600 watt. Rencananya tahun ini atau tahun 2022 ini akan saya upgrade lagi untuk panelnya, panel suryanya, supaya bisa mencapai panen energi di 19 sampai kemungkinan 20 kWh targetnya per hari, supaya baterai-baterai ini bisa terisi penuh, 4 baterai ini. Karena memang keluhannya selama ini baterainya itu selalu drop di jam-jam dini hari. Padahal seharusnya bisa nyala sampai di jam 7 atau jam 8 gitu ya. Ini karena pemakaian beban juga tinggi, jadi panel suryanya masih kurang. Karena waktu itu masih 8 rumah dan sekarang udah tambah jadi 11 rumah. Jadi bebannya juga untuk malam hari cukup tinggi. Rata-rata di 10 sampai 12 kWh kemungkinan. Karena saya tidak mengecek panen energi dan penggunaan energi tiap malam, jadi masih kurang tahu hasilnya. Ini untuk di jalur input 1237 kWh. Ini restart angkanya di angka 2000 kWh, jadi sudah 3200 yang terpakai. Sini 3.400 untuk panen totalnya, dikurangi dengan efisiensi, jadi cukup lumayan bagus. Kondisi siang hari ini sudah mulai panas, jadi kalau tadi pagi mendung, sekarang sudah mulai panas terik karena awannya sudah sedikit. Jadi kondisinya seperti ini siang ini. Ini sudah pukul 1 siang, 13:00 lebih. Nah, kita lihat di sini produksi panel surya sudah meningkat di 3,8 kW. Ini sudah 8,9 kWh. Ini jam 13.20 sekarang. Jadi sudah mulai terik dan produksinya juga meningkat. Ini sekarang agak turun lagi, mungkin ada awan yang lewat ya. Yang ke arah baterai ini cukup lumayan tinggi juga sekarang. Jadi arusnya ini sudah bisa 66 ampere. Kadang 70, 69 ampere. 2,81 kW. Baterainya baru 50,4 volt. Ini masih belum penuh semua. Biasanya kalau sudah penuh itu di angka 54, karena ini stopnya di 54,5. Sekarang voltase baterainya baru di angka 50,4 volt. Jadi baterainya memang belum full semuanya. Semoga ini bisa penuh hari ini karena agak cerah, lumayan cerah setelah jam 1 lewat. Demikian video update PLTS Sur Pusat. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.